terlihat semua tampak lebih terbuka. Saat mendekat, semua tampak lebih jelas. Lihat lebih dekat di Berita Baik. Halo teman baik, ketemu lagi sama Afi di Lihat Lebih Dekat. Kali ini saya sedang bersama personal asisten dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Hari ini kita bakal ngomong banyak tentang aktivitasnya, keseruannya, pengalamannya selama menjadi personal asisten Ridwan Kamil. Ya. Sore. Teh Afi. Pakai P, bukan pakai F. Oke. Teh Afi. Ya, boleh memperkenalkan diri, Kang? memperkenalkan diri udah kayak ini ya. Melamar kerjaan. Siapa pengenalan diri? Nama Randi. Mungkin kalau misalkan di Instagram @kusumatmaja. Okay. Lalu kalau bicara pekerjaan ya tahun ini 10 tahun sama Pak Emil atau Pak RK, Pak Ridwan Kamil. Salah satu pencapaian pengalaman juga yang mungkin sama-sama saling belajar ketika sampai 10 tahun ini. Terus pribadi anak 4, istri 1. Hobi banyak. Bakahayang. Oke, 10 tahun jadi seorang personal asisten Pak Ridwan Kamil tuh pasti kan perjalanannya nggak mudah ya. Boleh diceritain nggak dulu awalnya kenapa bisa jadi personal asisten? Ya, awal mulanya ya berawal mungkin dari doa yang dimana doa tersebut juga minta restu dari ibu saya, orang tua. Bagi saya mungkin sedikit aneh juga karena dari dulu teh hayang hobi naik gunung. Di gunung teh salah satunya yaitu keindahan di atas itu belum bisa terlihat ketika kita di bawah. Jadi ketidakpastian adalah kepastian gitu. Jadi sebenarnya awalnya saya kerja office hour di Jakarta gitu ya. Coba untuk berdoa untuk dinamis. Ya Allah, berikanlah sesuatu yang tidak pasti karena menurut saya kepastian. Yang kedua, berikanlah ketidaknyamanan. Jadi kalau orang-orang besar bilang jangan sampai zona nyaman. Zona nyaman heula. Geus zona nyaman heula urang ngarasakeun gitu. Setelah itu ada di Twitter itu Urbane Indonesia ngebuka lowongan pekerjaan personal asisten pribadi ya. Di situ dengan beberapa tahap alhamdulillah juga unik saya keterima sama Bapak Pak Emil. Jadi berarti nemenin dari Kang Emil di kantor arsiteknya ya Urbane? Ya, di Urbane. Nah dulu kan di kantor arsitek jadi personal asisten tentu saja beda ketika kemudian Pak RK menjadi wali kota dan sekarang menjadi gubernur. Nah boleh diceritain nggak pengalaman keseruannya? Keseruannya nyari awak kan. Jadi ya yang aku bilang tadi kalimatnya kerja sama Pak Emil sama belajar juga hal yang baru karena dari profesional ya sekitar 3-6 bulan di Urbane terus geser ke waktu kampanye dan lain-lain untuk wali kota di politik. Pak Emil, saya ini dari awal gitu punya hak politik di umur 17. Kalau nggak saya tidur, kalau nggak saya nyoblosnya naon wae nu aya di gambar mun saya sobek gitu. Jadi bukannya antipati tapi bagi saya untuk memakai hak politik itu saya belum menerjemahkan siapa yang pantas atau tidak. Nah itu salah satunya. Yang keduanya dari perjalanannya memang kalau pejabat publik gawe ya dibully gawe ka mana wae gitu. Mau kerja seperti wali kota kan ya. Wah, hari jam 11 malam, jam 3 pagi pernah nerima demo gitu. Pulang jalan kaki, kasep-kasep orang pakai baju batik gitu. Jalan kaki tahu ada tukang batagor yang tidak semestinya jualan di sana. Ambiran cina gitu ya. Jadi hari pas wali kota mah seperti itu. Masuk ke gubernur sifatnya memang koordinatif tapi ya mungkin sama instrumennya beberapa goalsnya itu yaitu Pak Emil minta
bahwa ya kita kerja itu harus ada karya lah. Jadi beberapa alun-alun yang ruang publik atau semacamnya itulah hasil beliau mungkin nanti 8 bulan lagi ya, 8 bulan lagi gubernur. Ada kaget nggak sih, kan gini ya, dari personal asisten yang tidak pernah terbayangkan akan pada akhirnya akan menjadi terjun ke dunia politik pemerintahan gitu ya, sempat ada kaget atau shock? Kaget. Kalau awal-awal mah secara fisik pas baru masuk wali kota atau masa kampanye, kalau nggak salah 3 bulan sekali sakit saya. Kaget Arisa. Tapi kalau mental atau pikiran, alhamdulillah beradaptasi lah. Beradaptasi itu mengerjakan sesuatu yang secara identifikasinya apa sih kerjaannya. Jadi saya sederhana aja. Ketika Pak Emil saya jadi wali kota, kamu mau ikut atau enggak katanya gitu. Ya, kenapa kamu mau ikut? Kenapa mau ikut saat itu milih mau ikut? Nyata, Pak, saya masih muda, anggapnya saya anduk, keringetan, basah, diperes pakai deh gitu. Jadi masih muda ya, memang perlu pengalaman juga, pengen tahu juga gitu. Jadi jalanin, tapi dengan jalanan ini hal-hal yang baru pasti dipertanyakan oleh diri. Kalau tidak bisa, saya langsung nanya ke Pak Emil, karena user saya ke Pak Emil. Emil, sebenarnya jadi wali kota teh apa sih maunya? Bukannya menurut saya ya, bukan nama mau mana teh bari nyetir orang. Sebulan Pak Emil di Bandung hujan, rada dramatis gitu. Bukannya menurut saya Pak Emil udah enak di urbannya gitu. Apakah ada kalimat haus kekuasaan? Emil bilang di situ orang kan yang pertama menurut apa yang berita sekarang yang City of Pigs itu ya, City of Pigs di mana warga Bandung ini bukannya lagi nyaman dengan sampah tapi hidup dengan sampah lagi. Terus yang kedua, dalam segi arsitek atau tata kota, ketika kamu mah keluar rumah dan terjadi itu sebuah kemacetan, itu disebut sudah menjadi kiamat kota. Yang ketiga, saya punya anak dan kamu akan punya anak. Ketika anak kamu terlahir di Bandung dan nanti misalkan menjelajah atau belajar kemana, ketika ditanya anak itu malu, lahir dari mana? Bandung. Karena Bandung na goreng gitu. Jadi yaitu beberapa pikiran-pikiran Pak Emil. Pikiran-pikiran Pak Emil, apa maksud saya, kenapa kaget atau tidak? Alhamdulillah lah, saling belajar ada selalu pembelajaran dalam kerjaan ada. Sangat dinamis apapun ya. Tapi apalanya anak PZ lah gitu. Ada teman bilang kerjaan saya ini melayan personal asisten. Naon? Eta mah desktop na Pak Emil. Bahaya kan? Bahaya. Karena gini ya, kalau teman baik itu sering ngelihat akun Instagramnya atau akun Twitternya Kang Emil, Pak RK, pasti Pak RK tuh apa-apa mention Kusuma Atmaja, mention Kusuma Atmaja. Nah itu jadi beban sendiri nggak buat? Beban awalnya sih seperti itu, tapi ketika dipertanyakan yang aku bilang ini dunia baru di mana platform media sosial menjadi alat komunikasi politik. Tanyain ke Pak Emil, itu naon? Ya Ran, itu tuh semudah warga komunikasi sama pimpinan yang pakai jempol. Sok kamu can wawuh jeung saya, can kenal jeung wali kota, can kenal jeung gubernur, rek komplain kudu ka kelurahan lah, capek ya beak waktu. Kan sebelum Instagram aku di Twitter, orang di Twitter juga sama kan? Jadi pengertiannya itu jadi bukan menghilangkan tapi men-shortcut lah ya, mengefisiensikan komunikasi yang harusnya berjenjang punten dari RT RW kelurahan ini dengan mudah. Lalu Pak Emil, Pak Wali itu sampah
@ngecek BGL yang Iya, awal iya, namanya. awalnya. Telepon orang teh ke dinas terkait. Iya, Ya, iya. alhamdulillah. Itu biasanya sehari berapa banyak dulu pas zaman wali kota kan baru ya, maksudnya dulu saat jadi wali kota warga Bandung tuh termasuk yang cukup banyak yang ngasih komplain atau apa segalanya ngadu ke Kang Anil di Twitter atau di Instagram itu berapa sehari kita tuh? Kalau disebut kuantitas ya banyak lahnya di atas 5 per hari karena sebelum OPD atau kerja dinas-dinas membuat akun Twitter kan di hallnya juga ke saya gitu. Jadi mengenai pengaduan privasi pasti terbuka ya pastilah ya. Iya. Jadi tahu nih ketahuan. Oke, jadi Kaget juga ketahuan. nih. Ya biasanya ngomongin tentang yang doclo-doclo. Iya, bodor-bodor. Sekarang berbeda. Tapi di situ ya itu pembelajaran, ada aja sesuatu yang baru yang dimana ada sesuatu ya dapat hikmahnya lah di situ. Ada nggak perasaan misalnya ketika kan ada orang komplain lewat Randi gitu ya, terus ada perasaan seneng atau ada sedih ketika misalnya komplainnya udah bisa teratasi atau sedih ketika belum teratasi misalnya? Awal mulanya emang kalau misalkan persepsinya kaget. Ya jelema jam 11 malam, jam 12 malam nge-DM minta bantu ya itu isuk deui gitu kan gitu. Awal mulanya gitu. Tapi ya menurut saya laporan ya 24 jam ternyata. Respon memang harus cepat gitu, gimana melayani. Senang pasti, cuman ya alhamdulillah ya, mungkin sama menurutnya apresiasi dulu juga Pak Emil bilang apresiasi menjadi pejabat publik itu seperti itu sama. Wah ternyata ketika ada aduan KTP yang terhambat, ternyata KTP-nya udah jadi. Oh ternyata mereka bahagia dengan itu. Apalagi ketika tersendat di salah satu rumah sakit, kita akses bantu terselamatkannya, itu mah bunga lah gitu. Alhamdulillah. Jadi mungkin tidak terlalu diekspresifkan, tapi di dalam hati sih sangat bahagia kalau misalkan ngebantu ini itu. 10 tahun gitu itu kan cukup panjang untuk bisa kasarnya gini, kalau persahabatan aja kalau udah lebih dari 3 tahun atau 5 tahun itu udah jadi kayak saudara gitu. Boleh diceritain nggak sedekat apa sih gitu Bang Randi sama Pak RK gitu? Dekat ini 5 cm. dekat alhamdulillah, mungkin sesuatu yang dibilang di luar dari staff lah gitu ya. Apalagi kemarin momen kejadian almarhum juga ya saya berbakti juga seperti yang melihat orang tua, dan dekat atau tidaknya ya tidak hanya mungkin masalah kerjaan. Tapi ya masalah hobi, masalah yang receh-receh mungkin itulah yang kita saya merasa dekat ya. Ada ruang-ruang diskusi yang beliau libatkan kepada saya dari mulai kerjaan atau yang lain. Yang privasi pribadi gitu ya. Pasti kan hubungan apapun pasti ada berantemnya gitu ya, nggak selalu akur. Kalau lagi berantem gimana? Kalau lagi clash, kalau lagi marah gimana caranya untuk meredakan situasi? Ya, salah satu tugas personal asisten yang tidak tertulis adalah menjaga mood lah, menjaga mood. Jadi apalagi kalimat Bapak yang aku ingat, jangan sampai kamu merusak mood saya di pagi hari ya, kesananya akan ngebreng-brengkeun gitu bahaya. Dari ketika memang ya namanya manusia dan namanya apalagi pejabat publik ya marah, saya ngerti siapa yang dimarahin yang di depan mata lah ya. Dan saya pun mungkin karena bukannya udah lama juga pasti menerima itu. Ada suka orang pernah baper nggak sih? Ada orang bilang ibu kalau nggak salah atau ajudan ibu. Kan kamu mau dimarahin tuh malah gegetrek hulu. Asap istiis wae gitu. Itu karena udah kebal atau jam kayak terbang. pakai jam terbang? Ya Bu, saya merasa itu perlu didengar.
memang perlu saya resapi menjadi kontemplasi apa untuk diri untuk bisa kerja lebih bagus lagi. Tapi ada satu sisi juga mungkin Bapak pun perlu apa luapan marah lah gitu ya. Marah pun Samsak. gitu. Marah pun kan ada yang langsung, ada yang via chat gitu kan. Jadi seru lah gitu. Jadi alhamdulillah ketika marah pun kata kasar jauh, tapi ada juga ruang-ruang diskusi yang beliau mana teh kamu teh harusnya seperti ini gitu poin. Jadi ya menjadi guru dalam modeli marah juga bisa gitu. Hebat. Jadi itu udah nggak pernah baper kalau dimarahin? Baper enggak? Nggak pernah. Cuman ya pasti ada sesuatu yang baru adalah 5 menit 10 menit mah gitu. Oke. Terus selama perjalanan 10 tahun itu apa yang paling membuat berkesan buat Randi gitu? Suka dan duka pasti yang baru pas kemarin tragedi Pak almarhum Eril, dimana memang kejadian saya di lokasi bersama Bapak di Inggris mendapatkan info awal itu selama kurang lebih 10 hari kita mencari. Di situ saya ngelihat sampai saya bilang ke Bapak, Pak, Bapak orang yang bijak dan tidak ditutup-tutupi. Wah cek saha, cina kamu yang tanya, saya nangis begitu. Jadi orang nangis, saya makan malam gitu. Ya tapi seorang bapak, saya lihat, wah ini kalau misalkan terjadi pada orang lain, yang pertama kehilangan anaknya, yang kedua power bapak sebagai gubernur gitu kan. Kalau itu kejadiannya di Indonesia, wah kan berpower besar. Di situ mah Randi deui nyari almarhum teh gitu. Andin deui saha deui gitu. Itu aja gitu. Jadi power sindrome hilang gitu kan. Itu merupakan ketabahan. Wah itu menurut saya berharga, paling berkesan banget. Apalagi ya alhamdulillah setelah pulang ke Indonesia dan ada kabar lagi ditemukan, saya berdua lagi sama Bapak, ya alhamdulillah dipercaya gitu ya, membereskan dengan timeline beberapa waktu cepat itu almarhum bisa kembali ke Indonesia gitu ya, dengan dibantu dengan tim juga gitu ya. Itu sangat sangat berkesan lah gitu. Sisa-sisanya ya pekerjaan beliau, saya selalu ngambil hikmahnya gitu ya, ketika misalkan karena mungkin profesional ya, hal yang kecil misalkan, Pak, Bapak teh akhirnya wali kota, jadi hari masuk acara, di acara kan VIP-nya udah ada, tinggal Bapak wali kota masuk. Sigana mah sayana nyapa heula, salam heula gitu, heula pok torolong langsung ke depan. Nah itu teh hal yang kecil menjadi ruang diskusi, besoknya beliau belajar lagi. Jadi saya juga dapat manfaat dari itulah. Itu yang paling berkesan misalnya ya pekerjaan-pekerjaan lain. Yang paling tadi kan kalau waktu almarhum meninggal gitu itu kan paling menyedihkan gitu, paling sedih gitu. Paling menyenangkan? Paling menyenangkan mungkin kemenangan pas wali kota jeung gubernur. Paling menyenangkan mah itu. Momen-momen itu aja. Momen-momen sangat bahagia karena kampanye kalau nggak salah gubernur tuh 60 hari, wali kota tuh 30-an gitu ya. Itu tuh mengulang suara Pak Emil saat kampanye gitu ya. Menjaga mutli beliau di lapangan, tiap hari kita di lapangan, yang alhamdulillah di hari H masing-masing pas pencoblosan perhitungan suara kita menang. Wah itu bucat bisul lah. Bucat bisul. Ada ini nggak sih? Ritual, bukan ritual ya, tip khusus untuk menjaga moodnya Pak Ridwan Kamil? Ya sebagai support system pasti ada. Apa misalnya? Yang pertama ya mungkin alhamdulillah ya, saya ada juga satu sisi menganggap sebagai sahabat juga gitu, ngobrol dengan sepadan yang receh, yang pertama itu. Yang kedua bercanda gitu ya, satu bercanda. Yang kedua mungkin hal yang biasa juga, manusia perlu bersosialisasi, punya teman, hal yang menanyakan kabar, memberikan semangat, yaitu hal-hal yang simpel, ternyata beliau menjaga mood itu. Yang ketiga ya makanan juga,
Bapak tuh doyan makan ya? Makanannya simpel gitu. Kayak gimana misalnya? Gitu. Karena ambek-ambekna misalkan, wah aya es campur ya, kudu bere es campur. Karena ambek-ambekna bere gehu. Beres gitu. Cuman dari es campur sama gehu aja? Langsung. Moodnya bagus. Langsung moodnya bagus. Kalau misalnya lagi di mobil nih, satu mobil kan, pasti kan satu mobil ya barengan gitu. Apa sih yang diomongin? Hal-hal yang terkini kadang-kadang nu receh gitu. Suka ngomongin orang nggak sih di jalan? Suka. Ngomentarin orang Gibah. gitu. Gibah. Yang pertama mah ngomongin hobi lah motor, kedua biasanya terkini teh ngecek lah Persib atau Liverpool gitu. Ngomongin bola yang ringan-ringan. Gibah ada oke ngomongin orang gitu, tapi gibahnya kayak negatifnya suka terbatas, bisa jadi penilaian Pak Emil ke bawahannya, Pak Emil ke orangnya jadi tengah orangnya gitu. Padahal kan tahu lah ya, ada orang ya mana ya di level gubernur atau wali kota ada orang yang mana Pak Emil di depan sama yang di belakang beda. Ya. Itu tuh kelihatan bisa di orang gitu. Wah bisa-bisa nah gitu ya, gua masep di hadapan bapak mah. Di pangkerma nusuk. Nah kalau kamu nemu kayak gitu, tuh kamu bilang ke bapak atau enggak gitu? Banyak korban nanti tuh. Jadi kadang mungkin ada hal yang nggak kamu omongin juga ke bapak. Ada beberapa yang diobrolin juga dengan kerasionalan alasannya kenapa orang itu seperti itu. Akhirnya Pak Emil emang orang yang khususnya lah ya, keluarga konstitusi itu positif thinkingnya, wah parah lah gitu. Para orang yang udah, nah itu mah orang itu benar, di panggilan keneh gitu, dibantuan deh gitu. Wah ini positif thinkingnya benar, tapi ketika dikasih kerasionalan ini alasan, oh ya udah jadi pengjagaan, pengajagaan gitu. Itu sih. Apa yang kamu jaga? Kan kalau secara pekerjaan itu ya udah mencoba mengakomodir apa keinginan Pak RK dan segala macam gitu ya. Kalau di luar bentuk penjagaan kamu sama Pak RK tuh lebih ke apa sih gitu? Untuk ngelindungin dari hal-hal yang mungkin akan negatif buat dia gitu. Jaga sorry, mak. Jadi gini, misalnya gini ya, kan kalau pekerjaan setiap hari sehari-hari yang sudah terjadwal, jadwal beliau udah segala macam itu kan udah terukur ya. Tapi mungkin kalau untuk yang di luar yang nggak kita tahu gitu ya, bentuk penjagaan kamu sendiri sama Pak RK itu seperti apa gitu. Soalnya kan apalagi dia termasuk pribadi yang terbuka di media sosial dan segala macam, pasti ada kritikan dan lain-lain, ada mungkin orang yang niatnya jahat dan segala macam, kita nggak tahu gitu. Bentuk security-nya tuh kayak gimana? Security kalau misalkan yang tadi ke teknis kerjaan, penjagaan penjadwalan memang udah ada sistemnya, alhamdulillah terbentuk tim lah gitu. Untuk saya sendiri di luar itu memang ada beberapa alert lah gitu ya, ketika ada jaringan atau VIP atau rekan gitu yang udah mulai wanti-wanti berupa ancaman, salah satunya saya datangin duluan gitu. Setelah nama, ya jelema rek ambek ka bapak ya, dengekeun lah kurang gitu. Mungkin orang itu merasa terhargai, ya kan hade goreng ku basonya. Orang itu ku baso jeung ku basa. Ambek temuin we heula ku saya gitu. Jadi kayaknya terhargai orang itu kalau udah ketemu saya mah, dan ya kalimatnya mangga kita sampaikan dan itu disampaikan ke bapak sih. Berarti sebenarnya bisa dong kita nyebut kamu gubernur bayangan. Karena mungkin sebagian pekerjaan yang dikerjakan gubernur itu dikerjakan sama kamu, ya enggak? Pak, kalau saya jadi wali kota saya nggak akan waras. Nanti kerbalah wali kota. Kunaon emang. Ulah. Oke, sekarang pernah nggak sih kamu ngerasa, Pak, udah Pak, saya capek Pak, saya nggak mau jadi personal asisten Bapak? Saya 2019 ngajuin resign. Kenapa? Capek? Satu, alhamdulillah bisa mengukur kata cukup gitu. Toh cukup aja, capek mah nggak pengen capek, tapi cukup.
Cukupnya apa memang satu udah berkeluarga dan anak udah banyak. biasa banyak. Kayaknya perlu waktu yang memang porsinya lebih besar. Dan ternyata dengan jalannya waktu saya mengajukan itu malah Pak Emel nanya, kamu tanya ke saya? Oh gitu. Jadinya terjadi gitu. Iya. Alhamdulillah. Cuman karena pertanyaan, kamu tanya sama saya, kamu gak sayang sama saya gitu? Udah we kamu luluh. Nah, bahasa Sunda teh lain sayang. Iya, tapi lebih ke jadi kalimatnya gini, emang apa pertanyaannya? Emang kenapa kamu harus resign? Ya Pak, suatu kebanggaan bagi saya kalau misalkan saya keluar kerja, itu saya dagang, ya alhamdulillah buka pegawai teh, menyisihkan mereka untuk menjadi penghasilan dan rezekinya teh, aya banggana. Oh ya udah terus, kamu tanya saya, dan orang ngejawab. Tapi Pak, setelah dipikir-pikir, setelah istiaroh, pas Bapak wali kota dan sekarang gubernur, kagak gubernur. Ternyata manfaatnya lebih besar Pak. Oh, ya udah tuh jabat tangan aja orang tanya, ngerti orangnya. Wah, naon dia? Oh, jadi benernya. Jadian benernya. Terjadi dah orang teh resign gitu, mengundurkan diri. Ya itulah. Berarti nanti kalau misalnya suatu hari nanti Bapak mungkin kan udah disebut-sebut kan ke 2024 gitu ya, akan ke nasional. Terus gimana kamu? Wah, tuh apa orang teh? Gak apa, gak tahu ya. Ketidakpastian adalah kepastian sih namanya. Jalani ya udah, fatsun loyal lah. Satu kata yang menggambarkan posisi kamu sekarang gitu, yang bisa menggambarin pekerjaan kamu sekarang sebagai personal assistant Pak Ridwan. 2 kata sih. Boleh. Doa ibu, tahu orang. Ternyata saya berkontemplasi dengan titik sekarang kerjaan saya di 30% aja usaha dan doa sendiri. Ternyata 70%-nya doa seorang ibu yang mau dipikir-pikir. Beliau 5 waktu mendoakan anaknya, ya itu memperlancar kerjaan saya. Dan membuat kamu bertahan sampai sekarang. Yang buat bertahan. Itu doa ibu. Oke. Dan baik, seru banget obrolan saya dengan tangan kanannya Pak Ridwan Kamil. Semoga ceritanya bermanfaat. Bisa jadi mungkin teman-teman kalau pengen jadi personal assistant juga ternyata bukan suatu pekerjaan yang mudah, karena itu kita harus nge-treatment orang, termasuk moodinya tadi, moodnya, terus apapun gitu ya. Semoga bisa belajar dari kisahnya Randi. Sampai ketemu lagi. Amin. Dadah. Saat melihat semua tampak lebih terbuka. Saat mendekat semua tampak lebih jelas. Lihat lebih dekat di Berita Baik.